Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, Senin 29 Juli 2024 bersama saya Krisandi. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah, nafas kehidupan, tubuh dan jiwa yang sehat yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami hingga saat ini. Mampukan kami ya Tuhan dalam hikmat-Mu, agar kami mampu membaca Alkitab, merenungkannya dan juga melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Mampukan kami ya Tuhan. Amin. Bacaan Alkitab kita terdapat dalam Amsal pasal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Tema sapaan dan renungan kita saat ini adalah harga segelas susu. Suatu ketika, ada seorang mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan KKN atau kuliah kerja nyata di sebuah desa. Namun karena teriknya matahari, sehingga membuat sang mahasiswa tersebut kehausan. Dia pun lalu mencoba untuk mencari rumah warga sekitar untuk bisa meminta seteguk air agar dapat menghilangkan rasa dahaganya. Setelah mencari-cari rumah warga sekitar, akhirnya tibalah dia di sebuah rumah yang sangat sederhana. Mahasiswa tersebut pun mengetuk pintu dan dengan ramahnya sang pemilik rumah yang adalah seorang bapak-bapak membuka pintu. Mahasiswa itu pun meminta segelas air kepada sang bapak tersebut. Namun sang bapak tidak memberikan segelas air kepada mahasiswa itu, melainkan memberikan segelas susu. Sambil berkata, "Mohon maaf nak, air minum kami sudah habis dan yang ada hanya segelas susu ini. Semoga dapat menghilangkan rasa dahagamu ya nak." Sang mahasiswa pun langsung meminumnya tanpa pikir panjang. Setelah selesai meminum segelas susu itu, sang mahasiswa itu pun kembali untuk melanjutkan kegiatan KKN-nya. Beberapa tahun kemudian, sang bapak pun jatuh sakit. Keluarganya kemudian membawanya ke kota untuk dapat berobat. Namun ternyata biaya pengobatan di kota sangat mahal, sehingga keluarganya mencoba untuk meminta keringanan dari pihak rumah sakit supaya dapat memberikan waktu tambahan kepada mereka agar dapat melunasi biaya pengobatan sang bapak. Pada waktu itu, biasanya dari pihak rumah sakit akan menulis nama pasien yang menunggak pembayaran pada papan pengumuman. Tak lama setelah itu, kini keadaan sang bapak sudah mulai membaik dan keluarganya rupanya telah berhasil mendapat pinjaman untuk melunasi tunggakan rumah sakit. Ketika mereka bersiap-siap untuk membayar biaya pengobatan rumah sakit, mereka lalu dikejutkan oleh perkataan kasir yang mengatakan bahwa seluruh biaya pengobatan sang bapak telah dilunasi. Pihak keluarga bapak tersebut pun kaget dan bertanya, siapa yang telah melunasinya? Pihak kasir pun mengatakan bahwa mereka dapat membacanya pada papan informasi. Mereka pun bergegas menuju ke papan informasi tersebut dan di sana tertulis dengan jelas dengan tulisan harga segelas susu. Sang bapak pun teringat kepada anak mahasiswa yang meminta minum kepadanya ketika haus beberapa waktu silam. Apakah mahasiswa itu sudah menjadi dokter, perawat, pengusaha, atau yang lainnya? Tidak ada yang tahu. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah cerita yang saya dengarkan ketika saya masih duduk di bangku sekolah minggu. Cerita ini diceritakan oleh ibu pengasuh saya yang bernama Ibu Omi.
Sebenarnya cerita ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa dengan memberikan pertolongan kepada orang lain, maka kita pun suatu saat akan ditolong. Amsal mengajak kita untuk jangan pernah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak mendapatkan kebaikan tersebut. Jadi, jika hari ini ada saudara kita, teman kita, sahabat kita, tetangga kita, bahkan musuh kita yang mengetuk pintu rumah kita untuk meminta segelas air, sepiring nasi, atau meminta bahu kita untuk bersandar, atau meminta waktu, tenaga, telinga, mata untuk mendengar, atau melihat, bahkan menatap. Sebaiknya jangan pernah kita abaikan mereka. Mari segera kita menolong mereka, sebab mereka adalah simbol dari kehadiran Allah. Siapakah kita, Bapak Ibu sekalian, sehingga kita mampu menjamu Allah? Kita berbuat baik bukan untuk supaya kita suatu saat dapat ditolong atau supaya kita menerima kebaikan dari Allah, namun karena Allah telah lebih dahulu berbuat baik dan mengasihi kita. Selamat beraktivitas di usbu yang baru dan selamat berbuat baik kepada sesama. Tuhan Allah Bapa di sorga memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, mampukan kami untuk mampu menebarkan kasih kepada sesama. Mampukan kami untuk tidak hanya membicarakan tentang kasih, tapi mampu menciptakan situasi damai yang penuh kasih kepada sesama kami. Mampukan kami, ya Tuhan. Amin.